Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Bertemu kembali dengan Ibu Fitria, pengampu mata pelajaran sosiologi di kelas 11. Anak-anakku semua, setelah 3 bulan ini kita sudah melalui PJJ dan alhamdulillah kita sudah melewati PTS. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di kelas 11 kaitannya dengan bab diferensiasi sosial. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 2, yang nanti dapat menganalisis pengertian diferensiasi sosial, dan yang kedua anak-anak juga mampu mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Dan di akhir nanti anak-anak dituntut mampu membuat proyek menghasilkan produk mind map terkait dengan pengertian dan bentuk diferensiasi sosial secara kreatif, inovatif, dan penuh tanggung jawab. Materi yang kita pelajari terkait dengan diferensiasi sosial itu juga sesuai amalan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana artinya bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita itu terdiri dari laki-laki dan terdiri dari perempuan, dan menjadikan kita itu bersuku-suku, berbangsa, agar kita ini saling mengenal, saling bersilaturahmi. Dan yang harus diingat adalah bahwa yang paling tinggi derajatnya di mata Allah bukan dari suku apa, kemudian profesi apa, laki-laki atau perempuan, itu bukan, tetapi yang paling tinggi di sisi Allah dan yang paling mulia adalah mereka orang yang paling bertakwa. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mengenal. Nah, itulah kaitannya dengan diferensiasi sosial integrasi intak Quran Surat Al-Hujurat. Kemudian saya lanjutkan terkait materi diferensiasi sosial pertemuan kali ini. Jadi yang pertama yang harus kalian pahami adalah tentang pengertian diferensiasi sosial. Nah, anak-anak pun pasti juga sudah bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya pengertian diferensiasi sosial? Jadi diferensiasi sosial itu merupakan pembentukan atau penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horizontal. Jadi namanya saja horizontal, mendatar garisnya, sejajar, ini menandakan bahwa masing-masing nanti tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua derajatnya sama. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, ragam diferensiasi itu ada apa saja? Jadi ini ada buku yang menyampaikan ada 5. Jadi Bu Fitri di sini pakai yang 5 ya. Ada 5 ragam diferensiasi sosial yang ada di Indonesia ya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu diferensiasi ras. Berbicara tentang ras, maka kita tidak akan pernah jauh dari yang namanya ciri fisik dan kemudian ciri tubuh ya, atau bentuk tubuh dan warna kulit. Jadi seperti yang terlihat di gambar itu menunjukkan ragam ras ya, atau diferensiasi ras, karena ada yang rambutnya lurus, ada rambutnya yang cenderung ikal, ada yang tubuhnya putih kulitnya, ada yang sawo matang, kemudian ada yang tubuhnya gemuk, ada yang kurus, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya belum mancung, seperti itu. Jadi itu semua menunjukkan diferensiasi berdasarkan ras ya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa ras itu adalah berkenaan dengan warna kulit dan ciri fisik tubuh manusia. Kemudian selanjutnya, diferensiasi berdasarkan suku bangsa. Yang anak-anak ketahui bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang wilayahnya sangat luas. Kita punya 5 pulau besar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ya, yang mana masing-masingnya itu di setiap pulau itu hidup puluhan atau bahkan ratusan suku yang ada. Sehingga total itu ya, kalau berdasarkan buku itu ada yang mengatakan bahwa suku di Indonesia itu jumlahnya 1340 lebih, yang mana masing-masing setiap suku itu punya ciri khas. Jadi misalnya suku Jawa, yang melekat di suku Jawa itu kan orang yang halus, lemah lembut ya, karena kita ada keraton Putri Solo seperti itu, atau di Jogja juga seperti itu. Nanti akan berbeda dengan orang yang Sumatera ya, misalnya orang Batak, orang Medan, yang mana terkenal orangnya lugas, apa adanya, nggak ada tuh ewuh pakewuh kayak gitu. Beda dengan kita yang orang Jawa. Nah, itu semua adalah menunjukkan keberagaman suku bangsa. Tidak hanya kepribadiannya saja. Kalau di slide ini ada yang saya tampilkan, itu ada
rumah ya, rumah adatnya pun berbeda-beda. Bagaimana kalau rumah di daerah Kalimantan misalnya, itu banyak yang rumah panggung. Kenapa? Oh, karena untuk menghindari dari binatang buas misalnya, karena memang wilayahnya itu banyak hutan, kemudian kebun sawit dan lain sebagainya. Nanti kalau masuk di Jawa beda lagi. Rumah di Jawa itu Jawa Tengah misalnya dengan joglonya seperti itu. Rumah Padang orang Minang atau dengan rumah gadangnya, dan semua ada filosofinya. Itulah yang menunjukkan keberagaman ya, diferensiasi suku bangsa di Indonesia. Jadi pada intinya tuh negara kita itu sangat kaya sekali ya, karena dengan beragam suku bangsa yang dimiliki. Kemudian selanjutnya anak-anak adalah diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Nah, ini yang harus kalian tahu, ada perbedaan yang jelas antara jenis kelamin dan gender. Jadi kalau jenis kelamin itu lebih kepada pembedaan secara kodrati. Laki-laki dan perempuan dibedakan secara kodrati ya, karena memang unsur kodratnya berbeda. Seperti misalnya perempuan itu hamil, melahirkan, menyusui, kemudian mengalami menstruasi, itu adalah sesuatu yang sifatnya kodrati. Tapi kalau misalnya perempuan membersihkan rumah, laki-laki yang bekerja mencari nafkah, perempuan memasak di dapur, nah itu lebih kepada gender. Jadi kalau gender itu lebih kepada peran yang membentuk itu adalah masyarakat. Tapi kalau kodrat itu adalah sesuatu yang berasal dari anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana jenis kelamin, mana gender, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah diferensiasi berdasarkan mata pencaharian atau lebih kita kenal dengan profesi ya. Profesi di Indonesia itu sangat beragam ya. Kita membahasnya profesi itu masuk ke dalam diferensiasi sosial karena yang dilihat adalah keragaman mata pencahariannya, bukan tingkat penghasilannya. Jadi banyak sekali kalau digambar itu ada yang sebagai petani, kemudian ada yang sebagai guru, ada yang sebagai sopir atau kondektur bus. Jadi ragam profesi di Indonesia pun sangat banyak ya. Mulai dari kalangan yang akademisi sampai kalangan yang dalam artian tidak perlu berpendidikan tinggi untuk bekerja sebagai misalnya petani, buruh bangunan misalnya, seperti itu. Jadi memang ragam profesinya banyak sekali di Indonesia seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah ragam mata pencahariannya, bukan kepada tingkat penghasilannya. Kemudian untuk yang selanjutnya anak-anak adalah diferensiasi agama ya. Terdapat 5 agama dan 1 kepercayaan ketika di Indonesia, dan memang masalah agama ini menjadi salah satu masalah yang sensitif ya. Jadi intinya kita harus menjaga toleransi antar umat yang berbeda agamanya, tetapi jangan lupa kita juga harus memegang teguh akidah kita yang lurus ya. Berteman boleh dengan yang beda agama, tapi semua harus bisa menghormati ajaran dan keyakinan agama masing-masing ya, karena berpedomannya kepada kitab suci. Jadi sebagai umat muslim pun kita juga harus bermuamalah dengan semuanya, tetapi kita juga harus menjaga akidah kita agar tetap murni sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tadi anak-anak apa yang Bu Fitri sampaikan. Semoga semakin menambah wawasan kalian ya. Nah, anak-anakku semua, demikianlah penjelasan materi terkait dengan diferensiasi sosial. Harapannya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa semakin menambah wawasan terkait dengan keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Dan satu pesan dari Bu Fitri, negara kita ini kan negara yang sangat multikultural. Jadi kalian harus bisa menerapkan toleransi kepada sesama supaya tercipta harmoni sosial di negara kita. Sekian dari Bu Fitri. Ingat pesan Bu Fitri, jangan lupa untuk tetap menjaga imun dan jaga iman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.